Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Permana dengan NIM 172100683. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah atau laporan yang berisikan aplikasi, yaitu dengan judul Solat Explorer. Latar belakang masalah. Pada saat era globalisasi seperti saat ini, pembelajaran dengan menggunakan komputer bukan hal yang aneh lagi. Sehingga dengan pembelajaran dengan media komputer dan tampilan handphone dapat menambah minat belajar dari para siswa karena tampilannya yang menarik dan para guru yang dapat lebih mudah dalam penyampaian informasi kepada murid. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi saya atau kami membuat aplikasi sholat 5 waktu yang telah dirancang menggunakan framework Flutter yang tidak hanya memberikan pengingat waktu sholat, tetapi juga menyediakan bacaan sholat, bacaan sholat ketika sedang dilaksanakan, dan doa sesudah sholat. Aplikasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengingatkan kita tentang waktu-waktu sholat yang sesuai, tetapi juga menjadi panduan lengkap bagi setiap langkah dalam ibadah sholat. Dengan menyediakan bacaan sholat, bacaan pelaksanaan sholat, dan doa sesudah sholat. Aplikasi ini membantu memperdalam pemahaman kita tentang makna spiritual di balik setiap gerakan dalam sholat. Melalui penggunaan teknologi Flutter yang canggih, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi teman setia setiap Muslim dalam menjalankan ibadah sholat. Kombinasi antara kemudahan akses teknologi dan kekayaan nilai-nilai agama yang diharapkan dapat membantu kita meningkatkan kualitas ibadah kita setiap hari, sehari-hari. Manfaat dan tujuan. Dengan adanya aplikasi pengenalan tata cara sholat untuk anak usia dini berbasis Android ini diharapkan mampu mempermudah para anak untuk belajar dan diharapkan mengurangi permasalahan yang sering ditemui pada pembelajaran di TK, khususnya pendidikan usia dini. Selain itu, para pengajar tidak akan kesulitan dalam penyampaian materi tentang pengalaman tata cara sholat ini. Penyampaian materi dilakukan oleh aplikasi yang akan diusulkan. Dengan begitu, anak-anak dapat menyerap materi tersebut dengan mudah dan lebih efektif. Secara umum, penelitian ini ditujukan dengan maksud membantu para pengajar dalam menentukan cara baru untuk mempermudah proses belajar dan pembelajaran muridnya, serta memberikan inovasi di dunia pendidikan dalam hal teknologinya. Untuk itu, maksud dan tujuan kami tentang penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk membuat suatu aplikasi Android teknologi pembelajaran. Yang kedua, untuk membuat para pengajar anak usia dini menggunakan aplikasi Android pengenalan tata cara sholat untuk anak usia dini sebagai media pembelajaran. Berikutnya, untuk penelitian ini, khususnya di dalam aplikasi ini, kita menggunakan use case tata caranya, yaitu use case itu pemodelan untuk menggambarkan kelakuan behavior sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih pengguna dengan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya, bukan menggambarkan tampilan termuka user interface, arsitektur dari sistem, kebutuhan non-fungsional, dan tujuan performansi. Nah, di sini ada use case-nya diagram. Pengguna bisa membuat to-do list, mengupdate to-do list, menghapus to-do list. Selanjutnya, pengguna dapat membaca niat sholat, membaca bacaan sholat, dan membaca doa sesudah sholat. UI-nya sendiri, komponen utamanya yaitu input dan output. Berikutnya, struktur navigasi. Pada aplikasi ini, struktur navigasi yang digunakan adalah struktur navigasi campuran. Yang pertama, home screen, beranda aplikasi. Kedua, niat sholat. Fitur ke-1 yang berisikan bacaan niat sholat 5 waktu. Yang ketiga, tampilan bacaan sholat. Tampilan fitur kedua yang berisikan bacaan sepanjang melakukan sholat. Yang keempat, doa sesudah sholat.
Tampilan fitur ketiga dalam aplikasi yang berisikan bacaan sesudah sholat serta doa-doa pilihan. Yang kelima, tampilan to-do list. Tampilan terakhir yang berisikan fitur untuk menjadwalkan dan menargetkan hafalan bacaan dan doa yang berada di fitur aplikasi ini. Berandanya, pada tampilan beranda, kita akan disajikan dengan empat menu atau fitur utama, yaitu niat sholat, bacaan sholat, doa setelah sholat, selanjutnya to-do list. Di dalam tiga menu utama, materinya yaitu niat sholat, bacaan sholat, dan doa setelah sholat akan disajikan dengan materi yang sudah disediakan. Materi tersebut akan terbagi dalam masing-masing kategori yang dibuat dengan tampilan drop-down yang dapat langsung kita baca dan dipelajari. Di dalam to-do list, menu to-do list berbeda dengan tiga menu sebelumnya, sebagian materi. Di dalam menu to-do list ini, kita dapat membuat, membaca, mengedit, dan menghapus. Hasil to-do list yang kita buat nanti akan tampil di bagian utama pada menu to-do list tersebut. Kesimpulannya, implementasi Flutter dalam proyek ini telah memberikan platform yang kuat dan efisien untuk mengembangkan aplikasi mobile. Keunikan dan kecepatan pengembangan Flutter telah berkontribusi pada kemajuan proyek secara keseluruhan. Solar Explorer sebagai bagian dari proyek ini telah berhasil memberikan fungsionalitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam menjalankan ibadah sholat. Fitur-fitur eksplorasi dan panduan sholat memberikan nilai tambah yang signifikan. Integrasi dengan Firebase memberikan dimensi baru pada proyek ini. Dengan memanfaatkan Firebase, proyek ini dapat mengoptimalkan fungsionalitas dan perkaya pengalaman pengguna. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya, Hari Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.